Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Surya Menyapa. Halo sahabat Surya, apa kabar? Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat dan tetap beraktivitas seperti biasa, walaupun saat ini kita sedang dihadapkan dengan pandemi global COVID-19. Tentunya podcast kita pada hari ini telah melalui rangkaian protokol kesehatan sesuai aturan Satgas COVID-19 Kota Pontianak. Perkenalkan, saya Vina Nur Indasari dan rekan saya, Rania Anissa Putri. Hari ini merupakan episode keempat dari podcast Surya Menyapa. Di episode kali ini, kami akan membahas topik yang sangat menarik. Oleh karena itu, kami telah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Slamet Trianto, MPD. Beliau merupakan Ketua Forum Guru Muhammadiyah, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kalimantan Barat, dan pengurus FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Pontianak dari tahun 2019 hingga tahun 2024. Beliau juga Kepala SMP Muhammadiyah 1 Pontianak selama 2 periode, yaitu dari tahun 2016 hingga tahun 2020, dan Kepala SD Muhammadiyah 2 Pontianak selama 5 periode dari tahun 1997 hingga tahun 2020. Selain itu, berikut adalah beberapa prestasi yang pernah diraih oleh beliau. Yang pertama adalah juara 1 guru berprestasi SD tingkat Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2007. Kemudian juara 1 guru favorit SD tingkat Provinsi Kalimantan Barat versi Pontianak Pos tahun 2010. Kemudian juara 1 kepala sekolah berprestasi SD tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016. Kemudian yang terakhir adalah juara 2 kepala sekolah berprestasi SMP tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Ya. Syukur Alhamdulillah ya Pak, kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu di ruang podcast Surya Menyapa SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Alhamdulillah. Bagaimana nih kesibukan Bapak akhir-akhir ini? Alhamdulillah. Sebentar ya, ini boleh dibuka ya? ya? Boleh, silakan Pak. Jadi kalau berbicara masalah kesibukan, kita alhamdulillah setelah kemarin ada pergantian dari kepala sekolah SD Muhammadiyah 2, kemudian SMP Muhammadiyah 1. Ya, sekarang kesibukannya kalau di organisasi di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak, kemudian juga di Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Pontianak, kemudian di forum guru ya, forum guru seperti itu. Kalau di sekolah ya tentunya di SD Muhammadiyah 2 sebagai guru. Nah, itu kesibukan secara formal. Ya. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya Pak ya, amin, menjalankan segala aktivitas sehari-hari. Baik sahabat Surya, pada podcast kali ini kami akan membahas mengenai kepemimpinan dalam organisasi. Nah, sahabat Surya, seperti yang kita ketahui bahwa kepemimpinan adalah suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim atau suatu organisasi. Nah, seperti yang kita ketahui pula bahwa Muhammadiyah sendiri adalah suatu organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Nah, tadi juga sudah disampaikan mengenai profil singkat Bapak, yaitu Bapak pernah menjabat sebagai Kepala SD Muhammadiyah 2 dan Kepala SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Kemudian pertanyaannya adalah kira-kira bagaimana sih Bapak kondisi dari SD Muhammadiyah 2 dan SMP Muhammadiyah 1 Pontianak ini sebelum Bapak menjabat sebagai Kepala Sekolah? Iya. Kalau untuk SD Muhammadiyah 2 pada saat itu kalau saya kebetulan di SD Muhammadiyah 2 itu mulai bekerja tahun 1983. Belum lahir kali ya? Belum Pak, belum lahir. Kemudian sebagai guru, pernah menjadi guru kelas 2 SD, kelas 3, sampai kelas 6, kelas 1 yang belum pernah. Ya. Kemudian jadi wakil kepala sekolah. Nah, kemudian juga barulah jadi kepala sekolah pada tahun 1997.
Pada saat itu SD Muhammadiyah 2 sudah alhamdulillah sebenarnya dari tingkat kemajuannya sudah cukup bagus, sudah bagus ya. Cuma dari sisi makin kemajuan itu persaingan cukup tinggi, memang perlu peningkatan-peningkatan. Salah satunya kondisi saat itu yang kita rasakan adalah sarana dan prasarana yang masih dirasakan sangat kurang untuk bersaing, bisa melayani lebih baik di era globalisasi atau era apalagi era 4.0 ini ya. Iya. Kemudian dari situlah kita berangkat di tahun 1997 ya kita memprogramkan bagaimana untuk sarana dan prasarananya itu bisa kita tingkatkan, walaupun kita juga tidak mengabaikan terutama bagaimana untuk mempertahankan akademik, prestasi akademik dan non akademik, juga bagaimana untuk senantiasa mengupdate guru-guru sumber daya manusianya, karena ini merupakan satu yang sangat utama untuk mengikuti bagaimana perkembangan dan juga selalu berinovasi. Itu kalau di SD ya. Kalau di SMP kondisinya pada saat 2012, pada saat itu dipadukan antara SD dan SMP, satu kepala sekolah, dengan maksud dan tujuan supaya ada terintegrasi antara SD Muhammadiyah dan SMP Muhammadiyah. Paling tidak alumni dari SD Muhammadiyah 2 itu bisa masuk ke SMP Muhammadiyah 1. Dan tantangannya, walaupun pada saat itu sebenarnya kalau untuk SMP Muhammadiyah 1 itu sebetulnya turun, naik dan sebagainya sebelum itu, karena SMP Muhammadiyah 1 ini kan sudah lama berdirinya, 1959. Nah, jadi kadang-kala prestasinya bagus, kadang-kala turun, jadi tidak stabil gitu ya, tidak stabil. Sehingga pada saat itu kebijakan dari majelis ingin disatukan dengan satu kepala sekolah, satu manajemen. Dan kebetulan saya diberikan amanah untuk memimpin sebagai kepala sekolah. Tentunya pada saat itu kondisi yang paling perlu perhatian untuk di SMP, kondisi sumber daya manusia. Kemudian kondisi apa lagi? Sarana prasarananya sangat jauh berbeda dengan SD. SD sudah agak melangkah jauh, SMP masih tertinggal pada saat 2012 saat itu. Nah, itu kalau kondisi berkenaan dengan awal memimpin di SD Muhammadiyah 2 dan SMP Muhammadiyah 1. Baik, ternyata seperti itu ya Pak. Yeah. Nah, berarti kemudian sebagai Kepala SD Muhammadiyah 2 dan SMP Muhammadiyah 1 Pontianak, kira-kira yang bagian apa yang menjadi fokus utama Bapak dalam pengembangan sekolah di masa awal jabatan Bapak? Selain tadi kan Bapak mengatakan kalau di SD Muhammadiyah 2 berarti sarana prasarana dan SDM-nya ya Pak ya. Yeah. Nah, begitu juga di SMP Muhammadiyah 1. Mungkin ada selain itu, mungkin ada yang lain Pak, fokus utama Bapak dalam pengembangan sekolah di masa awal jabatan Bapak. Iya, jadi di masa jabatan saya selaku pimpinan ya fokus utamanya bagaimana kita bisa memberikan satu layanan yang prima kepada orang tua. Dengan layanan prima itu nanti akan tumbuh satu kepercayaan. Layanan prima yang dimaksud dalam segala berbagai macam urusan, baik itu dalam proses pembelajaran, kemudian proses mungkin pengurusan berbagai administrasi, kan biasanya ada misalnya dari orang tua siswa atau dari siswa. Kalau misalnya ada orang tua siswa yang mau mengurus suatu persoalan di sekolah, kalau bisa 5 menit selesai, 5 menit selesai, kan gitu itu ya. Jadi layanan kita bisa prima. Demikian juga ada persoalan-persoalan yang terjadi, baik itu masalah misalnya antara guru dengan guru, guru dengan orang tua, guru dengan murid, dan sebagainya. Itu kan biasa kadang-kala ada persoalan-persoalan yang muncul juga. Itu cepat diselesaikan. Insya Allah kalau dengan kita menyelesaikan cepat, menjadilah layanan prima kita dapat lakukan, tapi tentunya melalui kaedah-kaedah yang dibenarkan dalam aturan yang telah ditetapkan. Seperti itu. Nah, kira-kira Pak, apakah di dalam perjalanan untuk menyelesaikan target Bapak tadi itu, Bapak mendapati kendala? Kira-kira kendala seperti apa sih yang Bapak hadapi dalam Bapak memimpin itu? Ya, kendala itu pasti ada, tapi pasti juga ada jalan keluar kalau kita mau menyelesaikannya. Dalam satu persoalan misalnya kita ingin meningkatkan mutu
atau kualitas. Katakanlah kalau misalnya hasil daripada prestasi akademik menurun misalnya ya, itu kan kendala. Apa kendalanya? Apakah dia ini dari cara guru menyampaikan pembelajarannya, atau mungkin layanan dari guru, atau mungkin kerjasama antara guru dengan orang tua yang masih belum maksimal. Nah, itu harus dicari terlebih dahulu di mana kendala-kendala itu sumbernya. Nah, dari situ nanti kita komunikasikan, kita evaluasi. Setelah itu tentunya kita akan mengambil langkah-langkah untuk mensikapi, menjawab kendala itu, bagaimana cara menyelesaikannya. Dan alhamdulillah biasanya kendala-kendala itu walaupun selalu ada, tetapi juga insya Allah semuanya dapat terselesaikan. Yang penting diniatkan sejak awal dalam menyelesaikan suatu persoalan, itu niatkan saja ini untuk mencari kebaikan, niat untuk beribadah kepada Allah, niat untuk mencerdaskan anak bangsa, niat untuk memberikan kemajuan. Nah, kemajuan yang berarti dan layanan yang prima kepada warga sekolah yang ada di lingkungan SD Muhammadiyah 2 maupun di SMP Muhammadiyah 1. Alhamdulillah itu semuanya bisa terselesaikan. Kendala-kendala itu salah satu contoh saja ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, baik Pak. Nah, kira-kira pada tahun yang keberapa sih target Bapak itu dapat tercapai setelah Bapak menjabat sebagai Kepala SMP Muhammadiyah 1 dan Kepala SD Muhammadiyah 2? Nah, kalau bicara target itu kan kita harus melihat, karena kita akan membuat program. Iya. Ada program tahunan, nah ada program jangka menengah, ada program jangka panjang. Kalau program tahunan misalnya, ya kita evaluasi setiap tahun itu. Karena program tahunan juga nanti akan mendukung bagaimana untuk tercapainya program menengah dan juga program jangka panjang. Katakanlah misalnya baik itu di SMP maupun di SD, kita menginginkan anak ini, siswa-siswa kita mempunyai prestasi sampai tingkat nasional. Itu programnya gitu ya. Nah, kan berarti nanti ada langkah-langkah apa yang harus dilakukan, tim yang harus dibuat, bagaimana kita mengeksekusi itu dan juga menyampaikan program tersebut kepada orang tua, target yang akan dicapai, kemudian langkah apa yang harus dikerjakan, kemudian dari langkah-langkah itu nanti kita evaluasi, ini target setahun ya, nah, tahun nanti, ternyata nanti hasilnya akan tampak atau tampak misalnya setelah itu anak berkompetisi, oh hasilnya ternyata bisa bagus atau mungkin belum bagus. Nah, itu menjadi evaluasi. Tapi alhamdulillah sebagai contoh misalnya di SMP Muhammadiyah 1 itu semenjak 2012, pada saat itu potensi anak kita di SMP ini kan boleh dikatakan 2012 itu anak yang masuk ke SMP boleh dikatakan menunggu giliran. Giliran artinya sudah tutup semua di SMP negeri, barulah masuk ke SMP Muhammadiyah 2, SMP Muhammadiyah 1. Ini suka terbalik-balik kan. Tapi kita punya program gimana SMP Muhammadiyah 1 bisa menjadi pilihan utama. Makanya di salah satunya itu tadi, kualitas untuk bagaimana memberikan layanan yang terbaik. Kita membuat satu program, kita sampaikan ke orang tua. Tahun pertama 2012-2013 itu sudah ada prestasi sampai nasional. Padahal itu anaknya baru kelas 7. Nah, itu saya masih ingat itu si Dinar itu juara 3 desain grafis tingkat nasional di Bali. Masya Allah. Itu baru kelas 7 ya. Dan seterusnya setelah itu tak pernah putus-putus sampai sekarang. Mudah-mudahan ini nanti bisa terus dilanjutkan. Boleh dikatakan setiap tahunnya itu sampai 2, 1 minimal ya, 3 sampai gitu ya, sampai prestasi tingkat-tingkat nasional. Demikian juga kita memberikan peluang-peluang kepada anak karena sudah diberikan satu perbekalan dengan sebaik-baiknya, program yang sudah dijadwal dengan baik harus diuji dengan bagaimana dia bisa di lapangan bersaing dengan yang lainnya. Karena itu kompetisi-kompetisi tetap harus diikuti, bukan masalah menang kalah, tetapi itu juga merupakan satu pengalaman berarti bagi
siswa. Itu salah satu contoh program jangka pendek setahun. Nanti dievaluasi di akhir tahun ya, atau mungkin di setengah semester ya, itu dievaluasi bagaimana perkembangan. Dan ini kan masih terus dilakukan sampai saat ini ya, mudah-mudahan itu terus berkembang, dapat dipertahankan sehingga sampai seterusnya itu di SMP boleh dikatakan ya sekarang itu mungkin sudah menjadi pilihan pertama. Kalau dulu kan udah tutup kan sekarang pendaftaran. Alhamdulillah itu salah satu contoh. Salah satu contoh bisa menjadi pilihan pertama. Salah satunya adalah program-program yang kita laksanakan disampaikan kepada orang tua. Kemudian kita minta juga dukungan orang tua dan action daripada pelaksanaan program itu nampak nyata. Kita pun evaluasi bersama orang tua juga kadang-kala kita sampaikan dan hasilnya pun nampak. Nah, kalau program jangka menengah misalnya kalau berkenaan dengan sarana prasarana itu kan tidak bisa misalnya ini setahun langsung berhasil, belum tentu. Dulu pada saat itu ingat saya 2012-2013 saya hanya menargetkan satu kelas mempunyai sarana fasilitas, kelas itu ber-AC, kelas itu mumpuni dalam arti semuanya fasilitas ada di sana. Alhamdulillah tercapai. Tahun kedua, 2 kelas lagi. Tahun ketiga, 3 kelas. Alhamdulillah sampai sekarang ini di SMP Muhammadiyah kelasnya sudah ber-AC semuanya. Sudah pakai Sekarang ini sudah ada ruangan ini. Podcast. Sudah bisa berkembang. Nanti terus enggak usah bertahan di situ saja. Harus terus dikembangkan, terus ditingkatkan inovasi apa yang harus dilakukan dan luar biasa di kelas-kelasnya kan sudah ada infokus, gurunya juga sumber dayanya sedikit banyak sekarang ini sudah terangkat, sudah berbeda jauh dengan dulu ya. Sudah ada yang jadi penyiar nih sekarang. Sudah penyiar udah. Nah, itu luar biasa saya kira ya, ada perkembangan yang terus harus dilakukan, apalagi nanti ya siswanya juga diberikan suatu motivasi pengalaman yang berharga untuk dia bisa tampil, mungkin dia bisa jadi penyiar seperti ibu-ibunya, gimana caranya kan seperti itu ya. Nah itu adalah keterampilan yang perlu ditingkatkan, yang perlu diprogramkan. Saya kira itu satu contoh ya. Jadi sarana prasarana tidak bisa misalnya setahun nampak. Nah, ini setelah 8 tahun 2 periode seperti di SMP dan SD tampak. Di SD itu semua kelas ber-AC. Lab komputer itu sekarang ada SD SMP itu ada 3 ruangan. Kalau dijumlahkan itu ya mungkin 120-an komputer. Saya ingat dulu di awal ada ujian berbasis komputer SMP, kita termasuk salah satu yang pertama ikut dan tidak aja 1 sesi, 2 sesi, 3 sesi, 1 sesi saja cukup. Karena kita memanfaatkan fasilitas yang ada. Kalau kekurangan pasti ada, kendalanya ada, tapi kita insya Allah bisa menyelesaikan dengan mengkomunikasikan hal itu kepada stakeholder yang ada lah. Apakah itu majelis pendidikan, ya majelis Dikdasmen ya, pimpinan wilayah Muhammadiyah, kemudian orang tua murid, kemudian kita bersinergi dan ini kan semuanya bisa berhasil juga didukung oleh semuanya komponen yang ada, termasuk yang guru-guru dan semua warga sekolah bisa berhasil ke sana. Demikian juga. Jadi kalau masalah target ya alhamdulillah sih. Kalau menurut hemat saya ya selama ini target-target bisa kami capai sesuai dengan ketentuan yang diprogramkan, baik itu jangka pendek atau program tahunan, program menengah 4 tahunan atau program jangka panjang 8 tahunan ya. Sebenarnya ada program lagi ya, nanti mungkin kepala sekolah yang akan datang. Ini kan kalau bangunan kita itu di sana tuh masih ada besinya tuh. Itu perlu sebenarnya membangun, udah gambarnya udah ada, tapi biarlah itu nanti yang melanjutkan program tersebut ya mungkin pemimpin-pemimpin yang akan datang. Amin. Insya Allah itu bisa dilakukan ya. Baik, berarti selama 2 periode ini target yang Bapak target yang sudah direncanakan alhamdulillah sebagian besar berarti tercapai ya Pak ya. Seperti itu maupun itu jangka panjang, jangka tahunan seperti itu. Syukur alhamdulillah. Dan mudah-mudahan nanti di kepemimpinan yang baru ini bisa terwujud tuh jangka panjang yang tadi Bapak rencanakan itu. Insyaallah. Ya ini perlu dukungan semuanya kan. Ya. Baik sahabat Surya, sebelum kita lanjut berbincang dengan Bapak Slamet Trianto, saya ingin mengingatkan untuk sahabat Surya buat selalu update informasi terkini tentang SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Sahabat dapat mengunjungi website SMP Muhammadiyah 1 Pontianak di smpm1ptk.com.
Baik Bapak, kita lanjutkan perbincangan kita mengenai kepemimpinan dalam organisasi. Seperti yang kita ketahui ya Pak, yang menjadi pemimpin bukanlah hal yang mudah dan tidak semua orang bisa menjadi pemimpin. Kira-kira bagaimana kiat-kiat yang dapat kita lakukan untuk menjadi pemimpin yang baik menurut Bapak? Iya, kalau saya sih kita kan punya panutan. Panutan kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Makanya saya dalam memimpin dalam hal ini kita mengacu bagaimana kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan contoh. Apa itu? Yang pertama ya jujur. Jujur. Kalau udah jujur itu orang percaya. Tapi kalau tidak jujur kan, tidak percaya, nanti tidak dipercaya orang ya. Sidik lah ya, jujur ya. Jadi antara manifestasi antara perkataan dan perbuatan itu memang harus sejalan. Kalau misalnya kita katakanlah nanti kita memprogramkan ini, targetnya ini dan sebagainya, ya kalau tercapai 75% sampai 90-100%, nah itu berarti nampak hasilnya kan. Tapi kalau nanti setelah kita nyampaikan program A, B, C, D, nah ternyata tidak dilakukan pula misalnya kan, antara perkataan dengan perbuatannya mungkin tidak sesuai kan gitu kan. Jujur jadi itu ya. Kemudian juga kita harus ya tidak boleh tidak boleh sombong ya, karena ini kan hanya kaitan titipan, betul, titipan, amanah ya. Amanah ini penting sekali karena dengan amanah itu nanti akan mendapat satu kepercayaan atau trust. Jadi amanah dari siapa? Amanah dari Muhammadiyah sebagai yang memberi amanah. Kemudian amanah dari siapa? Dari pemerintah, ya. Amanah dari siapa? Dari orang tua. Kan orang tuanya menitipkan putra-putri di SD Muhammadiyah 2, SMP Muhammadiyah 1, itu amanah. Makanya ibu-ibu, guru-guru, bapak-bapak itu juga harus menerima amanah kepemimpinan juga ya. Kebetulan ada yang kepala sekolah sebagai top manajernya, ya dia yang memberikan satu arahan bagaimana untuk mengemban amanah tersebut sehingga nanti tumbuh tanggung jawabnya, kemudian komitmennya dari amanah yang telah disampaikan, kemudian berupaya untuk bagaimana bisa menepati janji-janjinya, program-program itu yang sudah dijanjikan. Walaupun sekali lagi tidak 100% kita bukan manusia yang sempurna, tetapi paling tidak terlalu jauh meleset dari yang sudah direncanakan. Dan ini tentunya semua yang diamanahkan kita perjuangkan ya. Sesuai dengan tujuan akhirnya apa, kan kita ada visi misinya, nanti tujuannya arahnya kepada visi misi tersebut, dan ini diorganisir dengan sebaik-baiknya, cermat, dan insya Allah dalam bekerja niatkanlah itu niat ibadah. Itu yang kedua. Jadi tadi yang pertama sidik, jujur, yang kedua adalah terpercaya, amanah. Yang ketiga seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, komunikatif, tabligh ya. Komunikasikanlah. Tidak ada sesuatu persoalan yang tidak bisa diselesaikan kalau kita komunikasikan dengan baik. Misalnya Bu Pina ya sebagai guru bahasa Indonesia, ini kok persoalannya ini ada lomba. Gimana untuk mencapai lomba bisa mencapai hasil yang terbaik? Mungkin kepala sekolah menyampaikan gimana pendapat Bu Pina misalnya itu kan. Komunikasi dengan baik, walaupun awalnya mungkin kurang ikhlas misalnya ya, atau misalnya sudah sangat semangat, kan model tipe-tipe guru tuh banyak-banyak juga. Ada yang kasih tugas, ada yang kasih tugas, Allah ngapaku kan, yang lainnya kan. Tapi ada juga yang tidak dikasih tugas, kalau tidak saya jawab. Semangatnya tertinggi. Yang penting ini penting, itu penting sekali ya. Artinya untuk memotivasi semua guru-guru dengan contoh-contoh yang sudah dapat diberikan oleh guru-guru di SMP, di SD ini ya. Dia nampak mempunyai dedikasi yang tinggi, dan ini semuanya dikomunikasikan dengan anaknya, dengan orang tuanya, dan ini tentunya akan menjadikan satu trust, kepercayaan. Kepercayaan apabila kita bisa menyampaikan dengan baik kepada orang tua. Jadi dengan komunikasi yang baik itu akan menjadi lebih baik lagi. Sama juga dengan era pandemi sekarang. Kalaupun era pandemi, ibu-ibu guru, bapak-bapak guru dapat menyampaikan dengan cara yang menarik, inovasi yang menarik, walaupun melalui daring ya, daring, tetapi juga itu akan memotivasi kepada siswa, dan banyak juga keuntungannya. Paling tidak dengan pandemi itu guru-gurunya, kemudian murid-muridnya termotivasi untuk bagaimana percepatan dari penggunaan
IT kan seperti itu. Wah, ini sangat luar biasa. Tentunya yang keempat juga sebagaimana kepemimpinan Rasulullah itu apa? Cerdas ya, cerdas atau patonah ya. Karena dalam memecahkan persoalan-persoalan itu kita juga perlu cerdas. Ya, jangan sampai juga kalau bisa ya semuanya bisa menerima tetapi dengan komunikasi yang baik tadi. Cerdas ya, tidak mudah juga frustasi. Seorang pemimpin kalau mudah frustasi ya susah. Misalnya ada hambatan, udahlah tak usah aja lah kalau gitu. Tapi justru seorang pemimpin bagaimana menyelesaikan satu persoalan-persoalan yang dihadapi sehingga pada saat kalaupun misalnya tidak selesai persoalan kan bisa komunikasikan dengan yang lain. Misalnya komunikasikan dengan siapa? Majelis pendidikan. Komunikasikan dengan siapa? Pemangku kepentingan. Komunikasikan dengan siapa? Yang paling utama lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi senantiasa berdoa juga. Iya. Doakan murid-muridnya menjadi murid-murid yang soleh-soleh. Doakan Amin. guru-gurunya bisa memberikan suatu pendidikan atau pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Ya mungkin dari doa sekian-sekian doa mungkin ada yang insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi bagus. Jadi ada juga pertolongan-pertolongan yang mungkin tidak hanya ini kehebatan manusia semata. Jadi kecerdasan itu penting, tidak hanya kecerdasan intelektual tapi juga kecerdasan emosional, kecerdasan juga spiritual. Kan gitu kan, itu penting sekali. Jadi mudah-mudahan ini juga jadi kecerdasan itu penting. Untuk bagaimana sebagai seorang pemimpin jangan sampai dia tadi mudah frustasi atau mudah putus asa, dan yang utama juga seorang pemimpin itu diperlukan keteladanan dalam bertindak, dalam berbicara, dalam mengambil satu keputusan. Mudah-mudahan ini cuma semuanya bisa terus berlanjut lebih baik lagi. Amin gitu, ya rabbal alamin. Nah, tadi itu adalah kiat-kiat ya Pak ya untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira bagaimana sih prinsip-prinsip dasar kepemimpinan dan prinsip seperti apa yang sebenarnya Bapak jadikan landasan ketika Bapak menjadi seorang pemimpin? Ya, prinsip yang utama itu ya memang itu tadi ya. Saya mencoba untuk bagaimana kita mencontoh Rasulullah. Rasulullah itu diutus ke dunia itu adalah untuk memperbaiki akhlak. Maka dasar kita di dalam menjadi pemimpin bagaimana kita bisa memberikan pengaruh berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar tapi dengan cara akhlak yang mulia. Oleh karena itu dengan akhlak yang mulia kita bisa menjadi teladan, kita bisa menjadi contoh. Walaupun mungkin ada juga yang dari sekian banyak, tidak mungkin juga orang itu pasti mengikuti semuanya, tetapi kita berupaya muaranya itu apa yang kita lakukan semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling baik dan panjang umurnya, paling baik juga memberi manfaat kepada sesama orang lain. Nah, itu sebagai prinsip. Jadi kita bisa memberi manfaat sebagai pemimpin. Kan kita semuanya pemimpin. Kebetulan kalau saya kemarin diberikan amanah memimpin suatu amal usaha. Ya, ibu-ibu juga pemimpin di rumah tangganya kepada anak-anaknya. Pemimpin di sekolah kalau sebagai guru mungkin dia menyampaikan pembelajaran. Nah, kalau sudah seperti itu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan pendidikan, insya Allah semuanya kiat-kiat itu akan memberikan satu ketenangan kita di dalam menyampaikan satu pekerjaan, mengerjakan satu pekerjaan, insya Allah. Saya kira itu. Oke, baik Pak. Terakhir nih Pak, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk sahabat Surya yang sedang menyaksikan podcast ini, khususnya untuk para pemuda yang sedang belajar dalam kepemimpinan di sebuah organisasi ataupun instansi? Ya, jadi untuk para pemuda, para pelajar, karena di tangan pemuda yang akan datang itu letak masa depan. Jadi untuk membentuk pemimpin-pemimpin muda yang berkualitas itu tentunya harus kita mempunyai kompetensi. Oleh karena itu, jadikanlah untuk belajar dan terus belajar, menuntut ilmu dan teruslah tingkatkan tidak hanya semata-mata kematangan intelektual, tetapi juga kematangan spiritual, kematangan
emosional, sehingga nantinya itu akan mampu untuk bersaing dengan yang lainnya. Artinya tidak hanya intelektual semata. Insya Allah dengan demikian kita akan mampu untuk bersaing di era global ya. Dan niatkanlah semuanya. Sekali lagi saya sering mengatakan itu apa yang dilakukan kaitan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadamu ya Allah. Jadi ada syaratnya supaya jadi nilai ibadah. Segala sesuatu paling tidak seperti saya mulai pekerjaan hari ini ada dipanggil, diundang ya, diundang untuk menyampaikan pesan-pesan ini, ya paling tidak niatnya dimulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah itu nilai ibadah. Kan gitu. Saya kira itu. Baik, Bapak. Baik, terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk bergabung dengan kami di episode keempat podcast Surya Menyapa hari ini. Ya. Semoga podcast kali ini dapat memberikan manfaat dan motivasi untuk para pemuda di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Saya Vina Nur Indasari dan rekan saya Tania Anissa Putri. host hari ini pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kami, dan terima kasih untuk sahabat Surya yang sudah menyaksikan podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Agar sahabat Surya tidak ketinggalan update hari ini dan update-update dari kami, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kami. Kemudian ikuti kami juga di Facebook dan Instagram SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Podcast Surya Menyapa, terus berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.